ngobrol dulu di komentar. Baik Bang Ozil. Sehat banget Bang Zihat. Nice. Bahas SND. Baik Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Baik margin doang yang kurang baik Bang. KWK Bang. Baik Bang Jihad. Jogja masih mendung. Sehat Bang. Sampurasun. Rampes. Luar biasa Bang. Bang Saputra ganteng banget. Master motivator mentor we love you. Alhamdulillah sehat Bang. Baik Bang. Selamat malam. Alhamdulillah sehat Bang Jihad. Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang, Rahayu. Sehat Bang, semua orang bisa trade. Nice. Bang tanya motivasi lu Bang bagi sinyal terus juga edukasi gratis. Sambil antigen ini Bang. Wah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang. Sehat Bang. Nice. Spek PC-nya Bang Bos. Waduh. Yang penting bisa trading aja lah. Bisa edit-edit dikit. Selamat malam. Selamat malam. Swadikap. Sambil jaga anak Bang. Wih, the best. Gila. Nanti anaknya besar, tahu-tahu bisa trading ya, bisa dengar. Bang, ada YouTube nggak Bang? Waduh, sepertinya untuk YouTube next project ya, karena belum terpikirkan juga. 4646 Bang Jihad. Selamat malam, Assalamualaikum Bang, mantap. Belajar ke sana bisa Bang, let's go. Jadwalkan, kalian bisa komen juga kota-kota kalian dari mana. Kita bisa terabar ya sambil ngopi-ngopi cantik gitu. Kayaknya asik, kayak kalian mungkin dari Surabaya, ketika aku lagi di Surabaya mungkin kita bisa bertemu juga. Kalau aku lagi di Bandung mungkin kita bisa ketemu juga, atau di Jakarta. Jadi yang ku sering datang itu 3 kota itu. Wah, kota tua. Bogor Bang. Bogor, Jakarta deket lah ya. Jakarta, Bogor, Tangerang. Jakarta hadir. Mak 2 anak. Ma Eli, nice. Next, nanti di ending kita ngobrol ya Ma Eli ya. Apa motivasi emak-emak trader ini mau trading gitu. Karawang hadir Bang, nice. Karawang panas tak? Halo, saya Purwokerto Jateng, nice. Surabaya, Dianto Tasikmalaya, Sampurasun, Jakut hadir Bang. Demak, wow, Banyuwangi hadir, Batam, Solo, sambil push rank Bang. Bang ini kan pakai akun bonus, itu tertulis 70 triliun, tolong strateginya Bang. Cimahi, Medan. Strategi trading forex yang paling mudah untuk dipahami ya Bang. Alright. Salam dari Binjai Bang. Nice. Salam dari Binjai. Sorry guys yang orang Binjai karena enak juga ya bilangnya. Salam dari Binjai. Jember Kak, mau tahu Bang pakai broker apa? Next, nanti aku bahas. Sekarang aku fokus bahas untuk pemula-pemula ya. Pangalengan Bang hadir, Jawes dan kawan kan. Kuala Lumpur datang Bang, wah gila. Jauh juga Kuala Lumpur ya. Oke, jadi sedikit bercerita di sini. Poin utama yang mau aku bahas itu tentang mindsetnya ya. Mindset dimana kayak kita tuh mau trading tuh mau bahasnya tuh tentang kayak kita tuh harus pikirkan apakah kita harus utamakan pattern, apakah kita harus utamakan support resisten, apakah kita harus utamakan supply demand ya atau support resisten, atau kita harus utamakan pada trend line atau supply and demand atau SBR dan masih banyak lagi, dan apakah kita harus utamakan indikator. Jadi itu poin itu yang akan aku bahas kali ini karena beberapa tahun belakangan pun aku pernah bingung juga di mana kayak bentar, ini dalam pattern ini tuh dia uptrend. Tetapi begitu kita lihat dari segi support and resistance, tapi dia di area resisten. Dan begitu kita lihat dari indikator di bawah oversold. Atau kita lihat moving average berkata lain lagi. Nah, sebenarnya semua tuh benar sekali,
Tetapi tergantung kita bagaimana kita urutkan. Contohnya seperti yang pertama tuh kita harus pondasinya apa dulu, ibarat rumah, pondasi, habis itu kita pasang lantai, bangunan, dan akhirnya atap. Nah, atap ini kah, yaitu keputusan terakhir untuk kita entry ya. Contoh kayak di XIU, keputusan terakhirnya kita apa? Entry di berapa, di poin berapa, dan kita juga udah dapat kesimpulan bahwa kayak mau di XIU kita udah dapat eh, support and resistance di area mana, patternnya apa. Jadi aku mau urutkan itu semua. Karena pasti dari kalian juga ada yang sedikit kebingungan, apalagi yang sudah medium to expert, di mana dia mulai eh, membaik banget tradingnya. Dia sudah melewati masa keberuntungan beginner dan dia sudah jatuh bangun MC sampai dia deposit lagi dan dia udah bisa merasakan nikmatnya withdraw. Tetapi dia juga sebenarnya dalam otaknya ada sedikit kebingungan di antara kayak ini harus utamakan lu support and resistance apa pattern atau key level seperti SND, SBR seperti itu. Jadi di sini mau kuurutkan dulu. Gimana kalian setuju tak? Coba komen lagi. Ini komennya sepi banget ya. Right, kita mulai di uh, PowerPoint ya. Gas bang, lanjut, let's go. Nice. Gaspol ya. Gaspol ya, kita setuju ya. Bahas. Jadi untuk informasi juga di sini aku tidak live di Zoom saja, tapi aku ada Facebook, ada Zoom, ada Instagram, ada TikTok, dan ya segitu. Jadi aku banyak live ya, jadi sebenarnya sedikit pusing, tapi aku utamakan dulu kalian yang ada di Zoom ini, karena Zoom ini karena yang Zoom ini dari grup kita ya, karena kita sudah satu grup. Right? Let's go. Ya, jadi pola pikir yang benar-benar kita akan bahas itu pertama trend analisis, support, resistance, dan chart pattern. Jadi 3 itu yang benar-benar fondasi terkuat. Oke, jadi benar-benar kita tuh tidak boleh mendahulukan di mana kayak yang namanya chart pattern seperti pennant atau falling wedge, rising wedge, head and shoulders, inverted head and shoulders. Itu jangan dulu kalian pikirkan. Jadi yang benar-benar harus kalian masukkan dalam otak itu pertama tren. Kalian harus paham betul dulu trennya tuh sedang uptrend, consolidation atau lagi downtrend. Jadi selepas kalian sudah mendapatkan trend analisis, kalian kedua itu cari support and resistance. Dan yang ketiga barulah pattern. Dalam support and resistance dan dalam trend yang sudah kita dapat, jika kita melihat ada chart pattern, contoh kita dalam uptrend, habis itu kita melihat support and resistance. Kita berada di area support, tapi dalam keadaan trend yang uptrend. Kita bisa buy di sana selepas kita mendapatkan break dari chart pattern. Contoh simpel kasusnya itu seperti itu. Jadi kita memiliki banyak proses juga dalam kita mendapatkan entry point ya. Jadi trading itu tidak semudah itu juga dan tidak semudah kompensasi 2 kali harga, tidak guys. Itu harus banyak yang dijaga juga dalam trading. Karena beda ya, kalian harus bisa bedain, jangan bilang afiliator lagi. Jadi seperti itu. Tidak semudah itu karena di sini ada juga money management yang harus kita pelajari bersama. Sehabis teori-teori dasar ini kita bisa pelajari. Right. Cara tentukan support dan resisten gimana bosku? Malam maaf telat masuk, tak apa. Untung saya nggak korban binary bang. Wow, langsung to the point ya, tahu binary ya, saya bahas itu.
Bang, lu trading dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? Ya Bang, betul. Money management harus dijaga. Jadi masih banyak lagi teori-teori yang harus kita pelajari. Tetapi untuk yang medium to expert, kasihan juga untuk yang pemula. Jadi kita bahas dari awal. Binary opsi. Bang, Fonway, spiritnya rendah. Anjir, keren. Pensi basket. Jadi trading ikutan. Yuk, salam dari Blazer. Salam juga dari Zihad. Yo, let's go. Kita next ya. Yaitu pertama ada trend analisis. Apa itu tren forex? Kecenderungan, tren atau tendensi adalah perilaku harga yang terlibatkan kenaikan atau penurunan harga secara keseluruhan. Ya, jadi benar-benar kecenderungan yang dominan di sana ya. Oke, pasangan mata uang sedang tren saat naik atau turun untuk jangka waktu yang lebih lama. Atau dua jenis kecenderungan tren di forex, tren naik dan turun, atau bullish dan bearish ya. Jadi ini kita bisa lihat juga dan kita bisa cerna juga tren analisis forex atau kecenderungan market saat itu. Apakah buyer yang optimis atau seller yang benar-benar pesimis sampai akhirnya dia jual. Karena sebenarnya antara buyer dan seller sebenarnya tidak seperti itu, tapi antara optimis dan pesimis. Kalau kalian lihat dari eh, teori psikologi ya. Jadi di mana ada optimis, mulai sedikit bingung juga, baru sampai mulai pesimis-pesimis, dan dia berulang lagi. Itu supply and demand ya. Next, right. Di sini ada tren bullish. Oke, kita cerna dulu. Artinya, tren bullish, kami memiliki tren bearish ketika harga menyumbang bagian bawah yang lebih tinggi dan bagian atas yang lebih tinggi pada grafik. Dengan cara ini, garis tren selama tren naik harus menghubungkan bagian bawah harga pada grafik. Jadi, garis tren bullish bertindak sebagai support. Mengikuti kecenderungan ini, jika terjadi interaksi harga baru dengan garis tren naik, kami biasanya memperkirakan harga akan memantul ke arah naik. Oke, jadi kita di PowerPoint ini kita bawa santai saja dan kita keluar dulu dari PowerPoint, kita lihat live action-nya seperti apa dalam tren bullish ini ya. Karena kalau kita terlalu fokus atau terlalu serius dalam PowerPoint itu sedikit membosankan. Jadi kita lihat dan kita analisa bagaimana tren bullish itu terbentuk. Oke. Contoh saja kita lihat pada XIU. Contoh pada XIU di sini ya. Kita ambil bagian sini saja, di mana ini yang dikatakan tren bullish ya, atau uptrend ya mungkin bilangnya. Oke, jadi dalam tren yang sedang benar-benar lagi uptrend itu, kita bisa lihat bahwa harga selalu bergerak ke atas dan selalu break terus ke atas, membuat higher high, higher high, higher high. Itu adalah kunci dasar kita bisa mempelajari tren. Benar-benar kalau kalian pernah dengar Elliott Wave, seperti gelombang air laut katanya. Air laut saja itu bisa dibaca. Makanya untuk ekonomi seperti ini pun sebenarnya bisa dibaca. So, jadi untuk uptrend itu sendiri kita bisa lihat di mana satu tren dalam minor trend itu seperti ini. Contoh satu kali terbang, lalu kita bisa lihat lagi dia lebih tinggi dari yang sebelumnya, kita bisa lihat lagi.
Jadi untuk pemula juga, ya kita buat bahasanya lebih simpel lagi. Jadi intinya begitu kita lihat di sini, dia nge-swing dan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, di sini tertahan oleh resisten sementara dan dia lanjut tinggi lagi. Itu masih dalam katakan uptrend jika harga tidak membuat penurunan yang lebih signifikan. Jadi dari area bawah sini, contohnya tidak membuat penurunan signifikan lagi, atau disebutnya tidak eh, tidak membuat lower low ya. Lower low kalau kalian untuk pemula bahasanya apa ya? Untuk pemula ya mungkin tidak membuat harga rendah lebih rendah lagi dari harga rendah sebelumnya. Mungkin itu ya agar mudah dicerna juga. Jadi uptrend sendiri itu harga yang mulai naik membuat higher high. Cara kalian identifikasinya terus membuat higher high dan di sini dia ada harga yang signifikan membuat penurunan, tetapi kita harus lihat lagi dalam harga tertinggi ini yang baru dia membuat higher low apa tidak. Jika harga membuat higher low, bisa kita simpulkan bahwa XAUSD ini akan berubah tren menjadi downtrend. Contoh simpelnya seperti itu. Oke, kita balik ke PowerPoint. Tren bullish, next kita ada tren bearish ya. Tren bearish memiliki fungsi yang berlawanan dengan tren bullish. Betul. Trennya bearish ketika aksi harga menciptakan bagian atas yang lebih rendah dan bagian bawah yang lebih rendah. Nah itu dia yang aku bilang higher low, lower low, higher low, lower low. Cuma ya dalam istilah trader kebanyakan bilangnya LH, LL, LH seperti itu ya, lower high atau lower low, higher low. Cuma kalau dalam kata-kata yang lebih simpel dan mudah dicernanya ya mungkin seperti ini, menciptakan bagian atas yang lebih rendah dan bagian bawah yang lebih rendah pada grafik forex atau valuta asing kalau di Indonesia. Dalam hal ini garis tren bearish harus ditarik melalui puncak ayunan pada grafik dan garis tren yang dihasilkan bertindak sebagai resistensi untuk harga. Mengikuti tren bearish jika terjadi interaksi harga baru dengan garis tren. Kami memperkirakan harga biasanya akan memantul ke arah bearish. Jadi dia selagi belum ada optimisme para buyer yang sangat-sangat kuat, tetap dia harus koreksi dan membuat lower high. Itu baru transisi ke uptrend. Atau di sana ada juga consolidation dulu, habis consolidation baru pindah uptrend. Jadi trend ini tuh adalah pondasi yang benar-benar sangat kuat. Makanya ada yang bilang juga follow the trend, follow the trend, follow the trend. Karena ya emang tren ini sendiri tuh berbaliknya sangat susah. Karena dia ada fase lagi di mana fasenya dari downtrend, dia consolidation baru ke uptrend, dari uptrend consolidation ke downtrend, ada yang bilang distribusi, konsolidasi, redistribusi, baru dia downtrend. Contohnya seperti itu. Jadi tren itu nomor satu. Jadi kalian kalau mau lihat analisa, contoh di TradingView, di MetaTrader, atau kalian lewat handphone juga, MetaTrader, yang pertama ada juga kontra trade bang. Wah, nggak tahu. Oke, saya lanjut. Jadi yang pertama, poin pertama dari kalian harus lihat itu adalah trend. Jadi benar-benar follow the trend itu kalian harus follow. Lihat trennya itu kalian harus simpulkan bahwa tren ini bullish atau tren ini bearish. Right, next. Garis tren. Oke. Artinya itu forex ada berbagai indikator tren, namun salah satu cara paling sederhana dan paling efektif untuk menganalisis tren adalah melalui penggunaan garis tren.
Garis trend adalah garis diagonal pada grafik yang menghubungkan sejumlah puncak atau dasar pada grafik forex. Jika garis tren berhasil menghubungkan sejumlah puncak harga, maka kami mengharapkan aksi harga sesuai dengan garis tren ini. Dengan cara ini, kita dapat mengatakan bahwa fungsi dasar dari trendline adalah untuk bertindak sebagai support atau resisten untuk aksi harga. Oke, jadi ini gambar contohnya menunjukkan kecenderungan harga forex klasik dengan garis tren masing-masing dan akhirnya breakout. Jadi ada yang bilang juga garis tren itu sebagai support atau sebagai resisten. Meskipun sebenarnya artiannya itu berbeda, tetapi bisa menggantikan sebagai support karena dalam area seperti ini kita bisa lihat garis low-nya itu sejajar, yaitu yang disebut support. Dan garis high-nya itu sejajar, itu yang bisa disebut resisten. Cuma dalam kondisi seperti ini, seperti kita sudah lihat tadi, area sekarang itu adalah uptrend. Tren yang kita tahu, dan nomor satu itu kan kita harus tahu tren, dan trennya sekarang itu contoh uptrend. Oke, yang kedua kita bisa tarik garis tren, dan begitu ketika harga menyentuh garis tren, kita bisa entry di sana. Alright? Oke. Jadi seperti itu garis tren. Oke. Oke, sistem mengikuti tren. Di pasar yang sedang tren, ada dua jenis pergerakan harga sistematis yang terjadi pada grafik. Mereka terkait dengan tren dan penting untuk pemahaman Anda tentang sistem perdagangan tren. Kedua jenis perdagangan harga ini disebut impuls dan koreksi. Oke, sebelum itu aku akan contohkan dulu yang tadi, tarik garis tren. Contoh seperti ini saja. Tren yang terjadi di XAU ya. Tren yang terjadi di XAU ini mungkin garis trendline ini bisa kita sebut juga support, dan mungkin maksud dari pemahaman tadi itu kita bisa beli juga di area support seperti ini. Setelah kita pertama udah tahu trendline, trend, habis itu yang kedua trendline, kita beli di area trendline ini dan take profit di area harga tertinggi sebelum. Jadi penggunaan trendline di sini tuh ya contoh hal kecilnya tuh seperti ini. Jadi banyak juga cara kita entry, banyak cara juga kita mendapatkan profit, cuma caranya itu beda-beda dan banyak. Semuanya bagus tergantung mindset kitanya. Kita bisa urutkan apa tidak. Yang pertama kita harus lihat apa, lihat apa, lihat apa. Jadi di sini pun menggunakan trendline satu garis saja kita udah bisa membuahkan profit. Seperti itu guys. Mantap coach, terima kasih. Sorry banget live dulu Bang Bosku Arjan. Sukses selalu buat semua. Terima kasih. Semoga sukses semua ya. Selalu semangat juga untuk semuanya. Karena sebenarnya trading itu tidak gampang. Forex itu juga tidak gampang, cuma kita harus belajar dari pengalaman kita. Cara hitung keuntungan dan kerugian bagaimana Bang? Apa lihat dari PIP? Mantap Kak pemahamannya. Alright. Bang, analisa yang bagus di time frame berapa? Jangan lupa sambil ngopi guys. Betul, nanti ku minta kopi guys. Jadi betul, terima kasih. Aku minta kopi dulu ke timku. Bang, bahas pips masing-masing pair, Kang. Sebenarnya masing-masing pair itu berbeda-beda juga. Seperti XAU, Euro USD itu beda-beda. Belajar SND-nya kapan? Apakah XAU saat ini bullish? XAU itu bullish. Itu benar-benar bisa kita lihat juga di sini masih dalam area yang bisa kita bilang bullish, tetapi dalam kondisi sekarang dia baru break trend line. Apakah dia akan membuat high low? Apa dia tetap lanjutkan tren besarnya?
Bang, video buat akunnya cara pasang. Oke, ini komentarnya cepet banget, jadi kelewat-lewat. Bang, apa yang dimaksud breakout atau pulse break? Lagi bingung, kasih contoh dong. Let's go. Kita kasih contoh pulse break. Pulse break contohnya seperti ini. Itu dari, wah udah kelewat. Itu dari Randy Check. Jadi Randy seperti ini. Seperti ini adalah pulse breakout. Contoh karena kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, itu terlihatnya satu batang penuh ya. Kita bisa lihat time frame yang lebih kecil itu benar-benar jadi menipu ya. Ada beberapa orang yang dia tidak menggunakan apa valid level juga. Jadi kita harus hati-hati juga di mana kayak fake breakout ini sangat bahaya dan harus teliti. Makanya penting juga kayak ini mapping tuh valid apa enggak. Itu benar-benar penting kita koreksi lagi. Seperti kita bisa melihat di sini dia sudah break dari trendline meskipun sedikit, tapi hasilnya rejection. Nah, contoh hal kecilnya itu seperti itu. Share screen Bang, biar jelas. Kang, biasa kalau mau open posisi itu lihat di time frame berapa menit. Kalau aku biasanya lihat rata-rata di 4 jam, 1 jam sampai 15 menit untuk swing yang aku kasih kepada kalian. Dan rata-rata scalping itu aku lihat dari 5 menit sampai 1 jam. Bang, aku kan scalping untuk analisa time frame berapa. Scalper tuh rata-rata di 5 menit sampai 1 jam itu udah cukup. Bang, buat stiker khusus Jet Effect biar bisa spam semangat. Right. Bagus ya, nanti 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 aku buat lah lagi gini ya. Semangat, semangat depo. Bercanda. Maaf Bang, baru gabung. Sell limit 18.35 gold aman gak Bang? Sepertinya harus lihat dari price action harganya dulu, apa dia membuat rejection, seperti ini, dia membuat rejection, apakah benar akan reject, karena kita bisa lihat SPR di sini, support become resistant ya guys. Bang, coba ngintip GBP JPY, cara nentuin entry, wah di sini banyak yang nanya pair ya, aku infokan kembali kepada kalian, kalau forecast kita atau outlook, pair itu rata-rata aku kasih di hari Minggu ya. Minggu malam aku live di TikTok atau Instagram. Atau mungkin kita adakan juga live pembacaan market-market untuk minggu selanjutnya. Dan rata-rata itu hari Minggu. Jadi hari ini rata-rata aku bahas untuk pemula. Dan ada materinya. Ya, dan aku akan bahas juga sinyal XAyu, GBP, JPY juga. Yang hari ini aku kasih. Harusnya semangat WD, Bang, bukan depo. Iya, dari depo kalian ke WD. Aku bercanda tadi. Bang, dari sekian banyak broker, mana yang terbaik menurut Abang? Hashtag semua orang bisa trade. Itu bagus-bagus kok, cuma aku tidak akan speak banyak tentang broker. Jelasin teknik Z7 andalan kajian. Waduh, kasih tahu jangan ya. Cara open posisi gimana Bang? Pemula nih. Oke, nanti aku buat videonya ya. Oke, so aku mau bahas dulu XAyu. Yang tadi aku beli di 18.26. Tadi di 18.26. Oke. 18.26 di area sini. Mungkin kita bisa lihat juga di sini sudah jalan juga dan profit ya XAyu ini. Dan kita bisa lihat bahwa di sini ada penekanan dan optimisme dari buyer. Itu adalah satu poin juga di mana kayak
kenapa aku buy XAU? Karena kita bisa lihat seperti yang tadi ku bilang, trennya seperti apa, baru support resisten dan trendline. Jadi seperti ini, aku tadi sudah analisa juga bahwa masih dalam kondisi uptrend dan di titik ini aku melihat ada penekanan dari optimisme buyer. Jadi untuk XAU seperti itu dan kita naik ke GBP JPY. Untuk XAU sendiri itu sudah jalan hampir 60 pips. GBP JPY yang tadi aku infokan buy limit itu di 15631. Oke, 15631 ya, di area sini yang ku sudah bilang kepada kalian pasang buy limit ya. Mungkin buat kalian yang belum mengerti bagaimana cara pasang buy limit, sell limit, instant order, atau buy stop, sell stop, aku sudah buat videonya untuk kalian. Dan untuk informasi juga, aku buat grup baru lagi, di mana grup itu berisi tentang video-video aku, yang aku share, yang lebih poinnya tuh berisi tentang education ya. Nanti di akhir acara kita bisa lihat juga grupnya. Oke, ya di area sini 156.31. Di sini aku tadi sudah suruh kalian pasang buy limit. Karena di sini juga kita melihat ada resisten ya. Kalau kita tarik garis itu seperti ini, dan di sini kita bisa melihat bahwa ada optimisme dari para buyer. Nah, di sini sudah 2 kali ya rejection. Jadi begitu harga menyentuh ke bawah, rejection, buy limit termakan, sampai akhirnya terbang. Jadi itu untuk GBP JPY dan alhamdulillah 50 pips jalan juga. Oke, kita akan lanjut lagi ke PowerPoint agar kalian tidak lupa poinnya juga. Let's go. Oke, di sini ada sistem mengikuti tren. Di pasar yang sedang tren, ada 2 jenis pergerakan harga sistematis yang terjadi pada grafik. Mereka terkait dengan tren dan penting untuk pemahaman Anda tentang sistem perdagangan tren. Kedua jenis pergerakan harga ini disebut impulse dan correction. Jadi yang pertama itu yang harus kalian lihat itu ada impulse yang key atau kuncinya, dan ada koreksi atau dalam Fibonacci itu retracement ya. Jadi yang pertama ada impulse correction, impulse correction, impulse correction, sampai akhirnya impulsnya berubah, contoh jadi downtrend. Next. Nah, seperti ini. Trend impulse. Impulse trend ada pergerakan harga yang terjadi setelah interaksi dengan garis trend dan setelah harga memantul ke arah trend. Ini adalah jenis pergerakan yang dikejar oleh trader trend. Alasan untuk ini adalah bahwa impulse trend menyebabkan pergerakan harga yang lebih besar untuk periode waktu yang relatif lebih singkat. Betul sekali. Jadi impuls itu selalu lebih besar dibanding koreksinya. Rata-rata koreksinya ini tuh bisa diukur juga menggunakan Fibonacci ya. Jadi itu peruntukan Fibonacci. Masih banyak trader juga yang dia salah cara menggunakan Fibonacci-nya. Mungkin di minggu-minggu depan kita akan mulai naik sedikit-sedikit materinya sampai akhirnya bahas Fibonacci atau bahas teorinya William Gann ya, William D. Gann atau Gann. Kalian tahu menggunakan teori itu. Next, koreksi tren. Oke. Pergerakan korektif selama tren di forex datang setelah dorongan dan mengarahkan harga kembali ke tren. Pergerakan koreksi pada grafik tidak begitu menarik untuk diperdagangkan.
Betul. Trader tanpa pengalaman trading yang memadai harus tetap keluar dari pasar saat harga berada dalam fase koreksi. Alasan untuk ini adalah bahwa koreksi relatif lebih kecil dan sering berlangsung lebih lama daripada impuls trend. Mengapa mengambil posisi untuk potensi keuntungan yang lebih kecil dan risiko waktu yang lebih banyak di pasar? Ini jelas merupakan inisiatif yang lebih berisiko. Itu betul sekali. Karena yang namanya koreksi atau perang harga atau kompresi harga itu pasti geraknya lebih lama dibanding impuls. Jadi seperti itu, dan seperti ini gambarannya. Oke, next, support dan resisten. Nah, ini juga nomor 2 terpenting. Jadi yang pertama itu tadi ada tren, kita harus analisa juga trennya dan bagaimana kalau kita melihat tren saja. Kita entry-nya seperti apa, seperti tadi, ada garis tren dan lain-lain. Dan nomor kedua yang tidak kalah penting itu support dan resisten. Right. Oke, jadi di sini ada hal menarik juga. Jadi ada mungkin di akhir acara pertama aku akan bahas tentang clue kalian menang kontes $1.000 atau 14 juta ya. Karena akan diumumkan hari Jumat ini. Dan yang kedua aku akan perlihatkan kalian grup educationku, di mana grup itu berisi tentang video-video bagaimana cara menggunakan apa, dan bagaimana cara contoh kita ambil dari falling wedge, gimana kita profit ya, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga itu mungkin kalian bisa komen pair apa yang ingin aku bahas, di akhir video akan aku bahas, tetapi hanya 2 pair saja, dan komen menarik yang akan aku pilih pairnya ya. Right, let's go. Di support dan resisten. Support terjadi di mana tren turun diperkirakan akan berhenti karena konsentrasi permintaan. Oke, jadi support itu di mana harga turun dan berhenti. Reject beberapa kali, contoh 1 atau sampai 2 kali ya. 2 sampai 3 kali itu lebih oke. Dan kita bisa tarik garis itu lurus ya. Itu support. Dan yang kedua ada kopi. Dan yang kedua itu ada resistensi. Sorry guys, bercanda. Ada resistensi terjadi di mana tren naik diperkirakan akan berhenti sementara karena konsentrasi pasukan. Jadi sama seperti itu. Right, thank you. Ya, minum dulu. Terjadi di mana tren naik diperkirakan akan berhenti sementara karena konsentrasi pasokan. Area support dan resisten dapat diidentifikasi pada grafik menggunakan garis tren dan rata-rata bergerak. Jadi sebenarnya tidak jauh beda ya antara support dan resisten juga, cuma kebalik posisinya. Ada yang nanya, musim salju ya Bang di sana? Enggak musim salju, kebetulan aku mau keluar juga. Jadi tak apalah, kita webinar dulu, selepas itu aku mau keluar. Tanya Bang, untuk ini bagus sih pertanyaan. Untuk open posisi di area impulsif, apakah harus nunggu konfirmasi satu candle dulu? Soalnya kadang ambil di area impulsif malah kena break. Betul. Ini bagus. Dulu aku sempat mengalami juga Bang Andi Prianto, di mana kayak udah kena nih, begitu udah kena kita langsung hajar. Lebih bagus menurutku itu kalau kita sudah melihat konfirmasi candle. Jadi ada ilmu candlestick seperti rejection candle, shooting star, atau bullish engulfing, bearish engulfing. Itu yang harus kita lihat dalam trend line ya.
dalam trend line-nya, contoh kita melihat ada bullish engulfing, mungkin kita bisa hajar karena di sana ada optimisme pasar dari para buyer juga. Seperti itu. Obat ketika floating mas. Ilmunya berharga sekali Bang. Terima kasih dihargai apa yang aku share. Nasdaq gak main Kang. Nasdaq aku main juga. Cuma sesekali aku share lah sinyalnya ke kalian. Oke, next. Resistensi area atau resisten. Contohnya itu seperti ini, di mana kayak harga pertama itu gagal, yang kedua gagal, dan ketiga gagal untuk break, dan itulah disebut resistensi. Dan di sini sifatnya hanya sementara ya. Jadi resisten dan support itu hanya sementara. Karakternya tuh hanya sementara. Mungkin kelima, keempat, kelima kali pun itu sudah pasti bisa di break. Jadi kenapa itu poin 2, support resisten itu karena sifatnya sementara. Oke. Next, itu ada support. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi setelah kita melihat trend line, kita baru cari support dan resistennya. Oke. Nasdaq seru Bang, bikin jedak-jeduk, kenceng kali larinya mantap. Ya, karena ada yang bilang pun Nasdaq itu menjanjikan 400 pip pergerakan per hari, mau itu buy apa sell. Next, nomor 3, yang tidak kalah penting setelah trend line, support resisten, dan kalian harus melihat chart pattern. Kalian mungkin udah paham tidak apa yang aku maksud? Di mana kalian harus urutkan pertama dari trend line, support resisten, dan pattern. Jadi tidak boleh kebalik, karena itu yang benar-benar membuat aku dari dulu kayak ada loss-nya, ada yang sering terbalik, dan beberapa kali juga ada yang terlewat, itu yang bikin sedikit gagal. Chart pattern, right? Dalam analisis teknis, transisi antara tren naik dan turun sering ditandai dengan pola harga. Menurut definisi, pola harga adalah konfigurasi pergerakan harga yang dapat dikenali yang diidentifikasi menggunakan serangkaian garis tren dan atau kurva. Oke. Seketika sebuah pola harga menandakan perubahan arah tren, itu dikenal sebagai pola pengembalikan atau pola kelanjutan, terjadi di mana ketika tren berlanjut ke arah yang ada setelah jeda singkat. Analis teknis telah lama menggunakan pola harga untuk memeriksa pergerakan harga saat ini dan memperkirakan pergerakan pasar di masa depan. Right. Jadi pergerakan harga dan pola harga itu maksudnya seperti apa? Seperti head and shoulders, inverted head and shoulders, falling wedge, ada rising wedge, dan teman-temannya, pennant atau triangle yang seperti itu. Jadi pertama, kalian harus bisa tahu dulu, ini pattern apa, ini pola apa, ya ini apa namanya, kalian harus hafal dulu. Lebih bagus lagi kalau kalian di belakang monitor seperti di sini, di depan tanganku ini, sebelah sini tuh ada monitor. Di belakang monitor itu pasang saja seperti triangle pattern itu seperti apa, falling wedge itu seperti apa, itu ngaruh loh. Jadi kalian begitu lihat tuh, kalian ingat falling wedge, oh ini falling wedge nih, ini triangle pattern, atau ini head and shoulders, atau inverted head and shoulders. Right, next. Continuous pattern, pola harga yang menunjukkan gangguan atau konsolidasi atau impresi harga sementara dari tren yang ada dikenal sebagai pola kelanjutan atau continuous pattern ya, yang sering kita bilang tuh. Next, itu yang pertama ada pennant. Contohnya tuh seperti ini. Oke, digambar dengan dua garis tren yang akhirnya bertemu. Karakteristik utama panji-panji atau pennant adalah
bahwa garis tren bergerak dalam dua arah, yaitu satu akan menjadi garis tren turun dan yang lainnya merupakan garis tren naik. Gambar ini menunjukkan contoh penan. Seringkali volume akan menurun selama pembentukan penan, diikuti dengan peningkatan ketika akhirnya pecah. Right. Jadi penan itu seperti ini, di mana harga tuh terkompresi ya, tertekan, dan perang antara buyer dan seller, sampai akhirnya volumenya tuh menurun. Kalian mungkin bisa gunakan indikator volume atau polarity juga, menurun sampai akhirnya ada yang break, mau itu institut atau retail yang benar-benar memiliki duit banyak ya. Next. Itu ada flag. Flag dibangun menggunakan dua garis tren paralel yang dapat miring ke atas atau ke bawah atau ke samping horizontal. Secara umum, bendera yang memiliki kemiringan ke atas muncul sebagai jeda di pasar tren turun. Bendera dengan bias ke bawah menunjukkan penembusan selama pasar tren naik. Biasanya pembentukan bendera disertai dengan periode penurunan volume yang pulih saat harga menembus formasi bendera. Right. Oke. Oke. Jadi agar kalian tidak gabut juga, kita keluar lagi dari PowerPoint ya. Karena biar tidak terlalu serius juga, kita bisa lihat di Trading View. Mungkin kita akan lihat juga di sini mana continuous pattern itu seperti apa ya. Tuh. Kita akan lihat penan dan flag. Oke. Di sini belum ada yang terlihat juga. Bang, kalau penggunaan fraktal bermanfaat nggak? Itu indikator. Bisa kamu urutkan di paling belakang ya indikator tuh. Sepertiku di sini, aku gunakan juga indikator, cuma ini nomor terakhir, pilihan terakhir. Oke. Kita cari penan atau flag ya di XAyu ini. Cari penan. Nah, coba kita lihat di Euro USD. Jadi kalian juga tahu kalau di real marketnya itu penan itu seperti apa. Nah, di sini ada potensial juga triangle itu. Kita cari penan. Atau flag ya kalau kita ketemu. Nah, contoh kecil, tapi harus dilihat dalam time frame kecil ya ini. Ini sebenarnya kalau dari time frame besar tuh terlihatnya cuma satu garis. Jadi terlihatnya drop base drop. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari time frame lebih kecil itu sebenarnya kita melihat flag. Oke, kita lihat di time frame lebih kecil ya. Di 17 September 2021. 17 September 2021. Oke. Wah, sepertinya koneksinya sedang tidak baik-baik saja, guys. Oke. Kita cari dan kita kasih contoh.
PowerPoint kirim grup juga bang. Makanya Bisnet dan IndiHome. Kayak judul lagu. Oke, kita lihat lagi flag barusan. Wah, masih ya, masih nge-lag. Bagus bang, kasih note pemahaman tentang analis teknikal. Kadang banyak salah pemahaman dan salah penerapannya. Contoh seperti pause break. Nice rule. Roy, sorry. Betul sekali, itu yang mau aku share kepada kalian. Karena aku mengalami juga. Oke, di sini 17 September ya. September. Di situ tadi kita terlihat ada flag. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita bisa lihat lagi di time frame 1 jam ya. Tadi kita bisa lihat di time frame 4 jam. Ini ada di Euro USD, ada flag juga, tetapi tidak sempurna ya. Dan rata-rata jika harga dia kuat naik sampai balik ke harga flag, sini bisa jadi area buat sell lagi ya. Di area drop ini atau di area flag ini. Oke, nextnya kita cari contohnya penan lagi ya. Penan atau flag lagi yang terjadi di area downtrend ini. Oke, jadi aku contohkan juga kepada kalian agar kalian tidak bingung dan agar kalian tidak bosan juga di PowerPoint. Let's go. Oke, kita next pair. Kita ganti saja. Karena di Euro USD, waduh, itu lagi nggak baik-baik saja juga harganya. Bang, tunjukin kalau udah di support, ada candle konfirmasi, dan di mana hajarnya. Oke. Kita cari penan dan flag ya. Di sini seperti kalau kalian jeli, ini ada penan contohnya. Cuma polarity atau volume dari si seller yang pesimis itu sedikit rendah juga. Jadi masih terbanting oleh para buyer yang sangat optimis. Kalau kita seperti yang di sini, ini sangat jelas juga. Dalam artian besar itu penan itu memiliki sudut bawah yang terlihat naik ke atas seperti seolah-olah bahwa buyer itu sangat optimisme. Tetapi dalam segi dari atas, high-nya itu memiliki penurunan atau seller yang pesimis. Jadi bisa kita lihat ini seperti ini, penan tuh, dan flag itu seperti yang tadi. Oke, jadi buat kalian contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut, bereskan dulu PowerPoint ya. Oke, ini flag yang sesuai kita sudah temukan tadi, dan ada juga penan yang kita temukan barusan. Next, itu ada triangle. Adalah salah satu pola grafik paling populer yang digunakan dalam analisis teknik karena sering terjadi dibandingkan dengan pola lainnya. 3 jenis segitiga yang paling umum adalah segitiga simetris dengan segitiga naik dan segitiga turun. Pola grafik ini dapat bertahan dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Segitiga simetris terjadi ketika dua garis tren bertemu satu sama lain dan hanya memberi sinyal bahwa penembusan kemungkinan akan terjadi, bukan arahnya. Ascending triangles dicirikan oleh garis tren atas yang datar dan garis tren bawah yang naik, dan menunjukkan kemungkinan penembusan yang lebih tinggi, sedangkan segitiga turun memiliki garis tren bawah yang datar dan garis tren atas yang menurunkan
yang menurun yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar akan terjadi penembusan. Oke, jadi contohnya seperti ini. Seperti yang ada di sini, ini adalah triangles ya. Oke, next ada reversal pattern. Oke, di sini banyak yang tanya juga, tetapi aku kesampingkan ya. Kita bereskan dulu materi untuk pemula to medium ya. Reversal pattern, pola harga yang menandakan perubahan tren yang berlaku dikenal sebagai pola pembalikan. Pola-pola ini menandakan periode di mana baik bullish atau bearish kehabisan tenaga. Jadi benar-benar sudah tidak kuat lagi. Tren yang sudah mapan akan berhenti dan kemudian menuju ke arah baru saat energi baru muncul dari sisi lain, bearish atau bullish. Oke, contohnya itu seperti di sini. Ada head and shoulders. Dapat muncul di puncak atau dasar pada, ini ada inverted head and shoulders. Dasar sebagai rangkaian 3 dorongan. Puncak atau palung awal diikuti oleh dorongan kedua dan lebih besar. Dan kemudian dorongan ketiga yang meniru yang pertama. Tren naik yang terganggu oleh pola atas kepala dan bahu mungkin mengalami pembalikan tren, menghasilkan tren turun. Sebaliknya, tren turun yang menghasilkan head and shoulders bottom atau inverted head and shoulders kemungkinan akan mengalami pembalikan tren ke atas. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Garis tren horizontal atau sedikit miring dapat ditarik menghubungkan puncak dan lembah yang muncul di antara kepala dan bahu. Seperti ditunjukkan pada gambar, volume dapat menurun saat pola berkembang dan bangkit kembali setelah harga menembus di atas dalam kasus kepala dan bahu di bawah, atau bawah dalam kasus kepala bahu atas garis tren. Jadi seperti itu head and shoulders, dan kebalikannya untuk inverted head and shoulders. Right, next. Double top. Nah, double top ini mungkin reversal pattern yang terbanyak ya, atau double bottom itu paling banyak. Area sinyal double top dan bottom di mana pasar telah melakukan 2 upaya yang gagal menembus level support atau resisten. Jadi pertama, seperti contohnya ada buyer yang mendobrak ke atas sampai akhirnya gagal tertahan oleh resisten. Dia coba sekali lagi sampai akhirnya dia tidak berani membuat lower low, lower high, higher low. Jadi harganya tidak tertembus lagi dan sampai akhirnya dia balik badan ke bawah atau reversal. Dan ini benar-benar bentuknya seperti M pattern juga. Right, next. Nah, jadi ini slide terakhir yang ku bahas. Itu jadi intinya poin yang benar-benar terpenting atau ringkasan dari keseluruhan percakapan kita itu ada pertama di trend analisis. Pertama kita pahami trennya di sini. Benar-benar tren, atau kita kalau kita sudah mengerti itu bisa kita garis juga, atau kita bisa pasang-pasang high low, low, lower high seperti itu. Dan nomor kedua itu ada support dan resisten, di mana di sini kita bisa melihat ada SBR juga, support become resistant, karena itu sebenarnya ada ilmu atau teori pada support dan resisten. Lalu sehabis itu ada pattern, dan yang ketiga itu benar-benar pattern. Yang ketiga pattern di sini kita melihat double top juga, lalu kita bisa entry. So, gimana menurut kalian, sudah bisa dicerna 3 materi yang benar-benar harus kita pikirkan? Oke. Mapping analisa dong Mas, saya butuh nih. Alright. Jadi, kita sudahi saja materi tentang 3 ini ya. Bisa Bang Ozil, bisa Bang Su. Nice.
Oke, jadi intinya pertama itu trend analisis, support resistance, dan pattern. Alright, coba di sini karena kita di PowerPoint sudah beres, kita balik ke trading view ya. Coba komen kalian mau lihat pair apa. Oke, sekalian aku video ya, dan aku story juga. Coba kalian komen, kalian mau pair apa kita bahas. Aku cuma pilih dua ya, dua pair saja. XAU, Gold, BTC, XAU, GBP, ayo yang kencang lagi, USD, JPY, emas, Gold, BTC Om, crude oil, wih, BTC. Jarang-jarang ya ada yang main oil. Right, banyak sekali komentarnya. ETH, main koin. Apa mau raca? Right, BTC, GBP, right, Euro USD, Gold Bank, GBP out, lagi nyangkut, GBP USD, Nasdaq, Gold, XAU gas, gaspol. Oke, yang pertama itu ada XAU. Pair kedua, coba kalian komen, sinkron dong. Komen paling banyak itu akan aku pilih. GBP CAD, Nasdaq 100, Nasdaq, GBP out, GU, GBP USD, Euro USD, Nasdaq, 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 Nasdaq aja guys. Right. Oke. Kita pilih Nasdaq, alright? Jadi buat kalian yang belum berani order di Nasdaq, kalian ambil resiko kalian dan kalian coba bermain di Nasdaq. Karena kalau kalian trading di Nasdaq itu benar-benar asik guys kalau kalian profit, tapi kalian jangan lupa pasang stop loss. Itu yang benar-benar mengerikan. Kalau kalian tidak pasang stop loss di Nasdaq itu salah besar. Right. Pertama kita analisa XAU ya. Oke. Di pertemuan webinar kemarin itu aku sempat membahas juga ada potensial XAU membentuk dropless drop atau dia membentuk flag juga ya, di mana dia drop di sini dia base atau dia membuat konsolidasi atau dalam continuous pattern tadi itu kita bisa definisikan masuknya ke flag ya, dan akhirnya dia drop lagi. Itu aspekku pada webinar minggu kemarin. Tetapi kita lihat price harga pada awal mulanya itu benar-benar drop, di mana aku mapping seperti ini. Ini bisa membentuk flag juga dan tembus lanjut ke sini. Oke. Tapi kita bisa lihat di sini kita mendapatkan SND juga sampai akhirnya harga balik terbang ke atas. Right. Dalam time frame lebih kecil, aku sudah bilang juga dan beri kalian option. Karena di sana pun aku melihat ada penan ya. Right. Jadi penan itu seperti ini juga. Sehabis dia drop, lalu dia balik lagi ke atas. Mungkin kemarin tuh sampai di sini. Aku melihat ada penan juga. Di sini ada penan, di mana penan sendiri itu adalah continuous pattern. Jadi ada dua probabilitas terbesar, itu buy dan sell. Iyalah, nggak mungkin ada yang lain. Oke, jadi pertama untuk drop, sell kita sudah mendapatkan sell area juga di sini.
Karena pertama kita bisa melihat ada double top dan ada bearish yang sangat kuat. Oke, kita dapat satu. Sampai akhirnya drop dari flag, tetapi tertahan di SNR 4 jam di sini. Kemarin news saat webinar itu tertahan di area sini. Dan dia naik. Dimana awalnya aku pikir naik itu untuk correction, tetapi dia membentuk satu pola, yaitu pola continuous. Seperti dalam kita bahas tadi ada pennant, di mana pennant itu continuous pattern, sampai akhirnya XAU itu terbang, melanjutkan kenaikannya dalam mungkin dalam beberapa hari ke depan itu naik. Dan di sini membentuk pattern lagi, triangle ya, di mana satu garis lurus dan di bawahnya itu dia naik. Di sini terlihat. Nah, kita baru sampai sini, tapi kita bisa lihat juga dalam swing atau zone to zone atau reaksi harga untuk jangka panjangnya itu di sini kita ada melihat SPR, support become resistant ya. Dan di sini tertahan di area range 1832 dan 1828. Seperti pada saat aku live kemarin, ada yang tanya juga XAU sampai mana? Aku sudah bilang, di mana tahanan atas itu terdekat ada di 1828 dan 1832. Jadi kalau di sini rejection, ada potensial dia melanjutkan penurunan. Tapi kita harus melihat juga ada harga yang benar-benar signifikan. Oke. Jadi untuk XAU seperti itu. Oke, kalau dari daily kita bisa lihat juga belum close ya, candle satu ini tuh belum close. Dia bisa saja membuat candle rejection dan dia membuat bearish engulfing, itu bisa saja terjadi. Di mana bearish engulfing ini adalah salah satu tanda-tanda juga ya, atau gejala dia mau turun. Right. Jadi untuk analisa XAU seperti ini. Coba dari kalian ada yang ingin ditanyakan dulu? XAU, timeline weekly mau HNS. Coba kita lihat di weekly. Sepertinya di weekly justru yang kulihat di sini adalah ada bearish engulfing sini yang sangat dominan ya untuk weekly sendiri. Tapi ini terlalu jauh. Dari kita yang rata-rata swing dan scalper. Ada yang tanya ini. Thanks Bang, izin live darurat, sukses dan sehat selalu Bang Jihad dan tim. Terima kasih banyak sudah nonton live aku dan benar aku. Wah, telat Bang, kalau mau follow trend kita lihat di TF kali bukan TP. Time frame berapa? Soalnya karena dari TP 1 ke 4 suka beda-beda trennya. Oh, mungkin maksudnya TF ya, time frame ya. Ya, betul, beda-beda. Tergantung kalian masuknya swing kah atau scalper. Kalau scalper lihat dari
Nggak usah lihat time frame besar, tapi lihat saja di time frame 5 menit sampai 1 jam. Materi bentuk PDF ada nggak Bang? Tanya ini. Hehe. Mungkin bisa ya aku share juga, atau enggak aku share-share di grup yang satunya lagi, itu full bahasan tentang edukasi yang udah aku berikan kepada kalian. So, buat kalian, kalian bisa lihat juga di Telegram. Oke, di sini ada sharing ilmu bersama ZFX. Oke. Tadi udah di-share juga ya di atas. Oke, ternyata timku sudah share juga bahwa di sini. Nah, inilah grupnya. So, buat kalian yang mau lebih jelas lagi edukasinya, aku share kalian juga di sini lewat grup yang satunya. Aku beri nama sharing ilmu bersama ZFX ya. Karena di sini tidak aku sendiri, timku membantu aku juga. Nih guys, video HNS yang aku janjikan tadi. Seperti contoh HNS, dan mungkin aku akan bahas yang lainnya. Seperti di sini, apa itu Forex? Oke, gimana? Ya, jadi oke, ternyata tadi timku bilang bahwa hasil dari webinar malam ini pun akan di-share di sharing ilmu bersama ZFX. Jadi pokoknya kalian kalau udah join ZFX, udah jos, kalian pasti bisa. Mungkin kita bisa bertemu lagi Trabar, kita ada sinyal juga, kita ada live thread, dan kita ada ilmu-ilmu juga di sharing session group ini, sharing ilmu bersama ZFX. Jadi beda-beda. Nah, itu dia makanya kenapa aku tidak buka YouTube, karena masih ada beberapa planning yang akan kita lakukan. Oke. Oke, jadi masih banyak lagi seperti tutorial-tutorial, education, dan yang lainnya. Oke, next, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada 47 pesan baru. Right, guys. Oke, Nasdaq gimana Bang? Gold, sell, or buy? Lihat price action pada area sini ya. Untuk gold, jadi kesimpulannya, kita lihat dulu price atau action harga di area sini. Jadi kita lihat, sebenarnya di sini sudah sangat jelas kita mendapatkan bearish engulfing, tapi belum terlalu signifikan di time frame yang lebih besar. Karena rata-rata jika di sini terjadi rejection juga, normalnya itu dua kali terjadi rejection. Alright, kita analisa Nasdaq. Let's go, kita lihat Nasdaq. Sorry guys, aku lagi pilek juga, jadi suaranya sedikit bindeng. Alright, kita lihat Nasdaq. Pertama yang sangat jelas itu dari daily, sebenarnya dia baru break dari trendline. Oke. Di sini aku ajari kalian bagaimana cara analisa ya, seperti yang materi tadi yang di PowerPoint. Oke, contohnya itu seperti ini. Pertama, kalian bisa melihat harganya naik, membuat higher high, dan higher high. Right. Oke, kesimpulan pertama. Kita bisa melihat harganya itu dalam kondisi uptrend. Oke, harga sedang dalam kondisi uptrend. Oke, di sini pun kita bisa melihat atau bisa kita coba menarik garis pada Nasdaq. Sorry.
Dan di area sini kita melihat ada support and resistance. Di sini kita bisa melihat ada support dan kita juga ada resistance. Sampai akhirnya harga break dari area trendline dan area support. Oke. Dari materi tadi sudah jelas juga support itu seperti gimana dan resisten itu seperti gimana. Oke, dari daily kita sudah jelas dan dapat arahan juga bahwa kita nunggu koreksi ke atas. Oke, kita turun ke time frame 4 jam. Kenapa kita nunggu ke atas? Karena aku sendiri berharap bahwa Nasdaq ini tuh nanti akan berubah jadi SPR ya, support ini tuh jadi resisten. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja kita sell di area sini, di area yang merah ini. Itu harapanku. Karena benar-benar gara-gara Ukraina di beberapa minggu belakang, 2 minggu belakang kalau nggak salah ya, itu sampai ramai juga diberitakan dan itu benar-benar real banget. Langsung turun. Itu pas di New York session ya. Jam 8, jam 9 malam kalau nggak salah. Oke, kita analisa di sini bahwa kita memerlukan koreksi pada Nasdaq menuju area sini. Dan di sini kita harus mendapatkan konsolidasi atau satu pattern seperti falling wedge atau ada head and shoulders juga, lalu dia drop. Itu ekspektasiku terhadap Nasdaq ya. Oke. Tetapi untuk kita lihat time frame lebih kecilnya seperti apa. Oke. Di sini di time frame lebih kecil kita melihat ada demand area atau support ya. Kita melihat ada support juga dan kita melihat ada satu trend line yang ditembus dan di sini menjadi area support untuk garis harga terupdate ya. Oke, ini untuk Nasdaq dan di sini lagi-lagi terjadi konsolidasi di mana harga itu tidak kemana-mana, membuat volume yang sangat kecil karena mungkin Nasdaq ini masih dalam area yang sedikit membingungkan di mana antara buyer optimis tidak, seller pesimis pun tidak. Jadi masih di area tengah-tengah. Oke. Jadi ini untuk analisa Nasdaq di time frame yang lebih kecil. Kemungkinan dia ada potensi juga seperti ini, rally terus sampai sini, dia konsolidasi dalam area sini, dan break, retestment, lalu drop, membuat tren baru. Tetapi kalau bisa kita lihat juga, di time frame 4 jam, kita bisa tarik garis Fibonacci. Sini baru menyentuh di area pivot point ya, baru sampai pivot point, jadi belum di area golden ya, kalau di Fibonacci. Karena kalau menurut smart money sendiri itu, golden rasionya itu pivot point ke atas kalau kita mau sell. Right. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari hasil rejection pivot point ini, dia langsung lanjut turun. Jadi itu untuk Nasdaq. Aku sarankan scalping saja tipis-tipis, bahkan kalau bisa kalian bisa lihat di time frame yang sangat kecil, karena pergerakan harganya dan kontraknya yang sangat mahal. Jadi seperti itu untuk Nasdaq. Alright, di sini pertama XAUSD sudah aku bahas, Nasdaq sudah aku bahas. Aku ingatkan kalian tentang 1000 USD ya. Ini ada 1000 USD, 500 USD juara 1, 300 USD juara 2, 100 USD juara 3,
dan 20 USD ke 5 orang pemenang lainnya. So, buat apa lagi kalian tunggu? Kalian gabung sekarang untuk mengikuti kontes ini. Karena kontes ini sebenarnya untuk modal kalian trading pun itu bisa. Aku tidak susah juga membuat kontesnya, hanya share, like, komen, siapa yang paling banyak, dan dikirimkan screenshotan bukti, itu jadi pemenang. Siapa tahu kalian jadi juara satu, kan lumayan juga buat deposit 500 USD guys. 500 USD. Right. Di sini materi sudah selesai. Mungkin kita bisa tanya jawab saja. Bahas yang ringan-ringan. Semoga dapat modal dari Bang Z. Oh, ternyata dari tadi komentar diam tuh nyimak ya. Alright, let's go. Komentar, serbu. Maaf Bang, out dari materi itu bukti share sama komen dihitungnya dari video. Bang Jat pakai broker apa? Aduh, broker sensitif bahasnya. Nanti paling di grup saja aku bahas. Bahas money management Bang. Mungkin di next, oke. Tapi nggak usah lah, aku harus bahas komentar juga. Jaga money management. Pertama, itu pasti uang dingin yang kalian harus pakai. Dan uangnya tuh halal. Alright. Dan yang kedua itu, kalian harus sadar betul bahwa order kalian tuh sepadan tidak dengan apa yang kalian dapat. Contoh, dengan modal kalian 100 USD, kalian bisa ordernya itu 0,10 maksimal. Mungkin ya, ini menurutku. Mungkin 0,20 di Forex maksimal, dan untuk XAU sendiri maksimal di 0,05. Itu udah oke, dan udah oke lah untuk mendapatkan profit. Kita bisa cukup juga, dan mendapatkan loss-nya pun kita bisa jaga juga dengan SL. Share dan like-nya lewat IG, Facebook, TikTok Bang, keseluruhan akun aku. Karena sekarang tuh aku sudah ada Telegram group bersama kalian, aku ada Instagram, ada TikTok juga, ada Facebook juga, dan ini yang terbaru itu ada ini grup sharing education ya. Sudah aku dan timku share di grup utama, sharing ilmu bersama ZFX. Kalian klik, lalu di sini ada materi-materi, jadi kalian bisa pelajari di sana. Sukses terus Bang, terima kasih. Gary, salam buku Forex Bang. Sebenarnya aku tidak bisa saran gimana ya, cuma yang sedang kubaca itu sekarang tuh ada di psikologi trading. Ini bukan sponsor ya, karena aku tidak kenal juga pembuatnya siapa. Ini dari Desmond Wira, ya pernah dengar juga, psikologi trading. Sekali lagi aku tidak promosi ya, karena itu orang lain. Cuma aku sedang baca itu sekarang. Aku sering baca-baca buku dari pencipta buku-buku Forex di Indonesia. Ada sinyal lagi nggak malam ini? Mungkin habis webinar kita lihat saja. Bang, idealnya sehari OP berapa kali? Itu tergantung momentum. Dan berapa juga kalian memiliki modal. Dan berapa juga spare margin bebas kalian yang miliki. SND Bang. Bang, biasanya trading lihat time frame berapa dan entry di time frame berapa. Rata-rata aku biasanya entry di time frame terkecil. Contoh untuk swing trade itu entry mungkin bisa kalian analisa dulu dari time frame 4 jam ke 1 jam ke 30, 15. Di 15 mungkin kalian bisa entry, atau di 10 lah ya. Nah, untuk scalper sendiri mungkin dari 1 jam ke 30, ke 15, dan terakhir di 5 menit. Atau bahkan di 1 menit pun itu bisa. Aku pakai 1 menit itu kalau di Nasdaq. Lokasi di mana Bang? Bisa kali ngopi-ngopi. Let's go. Aku tidak bilang lokasiku di mana. Bang, ceritain awal pertama trading sampai bisa jadi full time trader seperti sekarang. Cari motivasi nih Bang Jihad. Oke, nice. Jadi awal kali itu aku benar-benar interest ya dunia trading. Dan aku cobalah trading binary option.
Sampai akhirnya ada sedikit ilmu yang akhirnya tuh sesat, di mana kayak ini uangnya dari mana, ini uangnya dari mana, ini dari mana, kok tidak teregulasi, kok websitenya berganti-ganti, kok ini itu, jadi banyak kali. Oke, setelah itu akhirnya pindah ke forex. Forex tuh awal-awal tuh benar-benar, aduh ini kayak gimana, ordernya tuh kayak gimana, terus ini tuh untuk apa, ini untuk apa, terus bagaimana cara menganalisanya, terus gimana dapat duitnya, withdrawnya kayak gimana, depositnya, itu serba blank sekali, dan aku tidak memiliki teman sama sekali, teman trading. Jadi aku benar-benar sendiri dengan seperti tidak ada yang memberitahu, kayak aduh trading tuh kayak gimana, kok nggak punya banget, kayaknya malu gitu bilang kayak aku tuh seorang trader karena image di Indonesia jelek. Kalian setuju nggak kalau bahwa kayak kalau trader sendiri tuh kayak kita nggak berani post di Instagram bikin story profit 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 karena image-nya jelek. Dulu itu aku seperti itu, sangat malu. Karena banyak bisnismen di luar sana juga beberapa tahun kebelakangan kayak mandang valuta asing ini tuh buruk karena gara-gara marketing-marketing di broker. Oke. Setelah itu aku coba trading dan akhirnya sempat mendapatkan profit juga, dan di sana benar-benar kayak eh, apa ya, senang senang dan benar-benar kayak wah enak banget nih trading, gila banget tiduran di rumah bisa sampai dapat duit. Next, mulai terlalu di dunia trading tuh sampai akhirnya setiap gaji dari kerjaan tuh pakai untuk trading, 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 sampai akhirnya loss. Di sana MC tuh benar-benar aduh gila. Aduh, sakit hati banget di mana kayak kita udah memiliki harapan dan hope yang sangat besar, tetapi MC. Karena di pola pikir kita yang selalu kayak kok ini market gak mau nurut sama kita, justru kebalik. Seperti itu, dan sampai mulai berkembang lagi, eh, aku sempat punya Ninja 2,5 dulu banget. Itu hasil dari kerjaku, sampai akhirnya aku beli itu Ninja 250 waktu 2014 ya. Itu hampir di 60 juta. 60 juta aku ganti knalpotnya Austin Racing Carbon, itu masih ingat banget. Austin Racing Carbon, dan itu masih seharga 7 juta. Pokoknya dari total baru ditambah upgrade motor jadi 60. Right. Beranilah trading. Berani trading dengan modal kita udah jago. Trading udah jago, udah paling oke karena udah withdraw. Ngerasa seperti itu, taunya seminggu kurang itu loss. Wah, itu tambah sakit hati banget. Cuma dari perjalanan loss, 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 bangkrut. Nah, dari sana mulai sedikit berkembang lagi, mulai baca buku, yang paling penting baca buku, cari referensi lain, bagaimana cara kita menganalisa market, bahkan sampai mengikuti gelar seperti tahun kemarin di Teach Me, eh, WPPE, karena kalau mau CSA, Certified Analyst, itu harus dari awal. Tetapi gagal juga, mungkin belum rezekinya, sampai aku coba di bulan Maret ini dari CFT ya, Certified Financial Analyst. Semoga gagal, semoga gagal. Semoga sukses guys, doakan. Oke, Ma Eli. Tanya Bang, waktu di binary option pernah profit beli apa Bang? Waduh, profitnya pun kecil-kecil, aku pakai untuk makan. Kak SND, SNR bisa dijelaskan ya Kak? Mungkin itu bisa jadi bahasan di next webinar ya. Kita ngobrol ringan saja di sini. Total loss sudah berapa Bang? Total loss berapa ya? Udah lumayan banyak, tetapi dari loss-nya itu justru yang kayak dapat ilmu kayak nggak mau kayak gitu lagi, kayak ibarat pernah full margin, taunya profit, itu pernah ngalamin dulu banget dengan modal kecil banget, cuma $20, sampai akhirnya satu hari itu bisa jadi $100, itu pernah ngalamin juga. Dan aku pernah mengalami di mana pernah nyoba modal 1 juta jadi 19 juta 3 hari. Pernah juga habis itu order semakin besar MC. Jadi liku-liku ya.
Jadi makanya untuk saat ini aku hanya ingin fokus di CFT ini, sertifikasi. Jika sertifikasi ini berhasil ya, aku pun bisa bertemu dengan Mas Gema juga mungkin dari Astronasi ya, karena dia CFT juga dan dia bahas-bahas juga tentang sertifikasi. Pola candlestick yang gimana yang bisa OP Bang? Pola candlestick ya mungkin kalau dari candlestick sendiri, dari rejection ya doji atau nah itu bullish engulfing, bearish engulfing itu bagus juga. Abang keren Bang, di mana-mana ilmu gini dijual sama orang. Makasih Bang Z. Thank you. Amin. Bang, aku kalau trading di akun Nemo profit, tapi akun real loss. Itu sebenarnya gimana ya dijelaskan karena marketnya sama, jalannya sama, tapi psikologis dan pola pikir kita yang beda. Makanya aku sering-sering baca tentang psikologis. Ini nggak iklan ya, pakai. Ini nggak iklan buku, cuma itu saran baik juga untuk kalian baca-baca buku, apalagi banyak juga trader Indonesia yang dia membuat buku. Itu bagus kalau buat kalian baca juga. Menginspirasi Bang. Grup Abang ini ajab ya, ajab apa? Indosiar. Amin Bang, lolos ya buat sertifikasinya. Amin. Semoga guys doakan. Aku pengen banget punya gelar. Jadi trader tuh tidak dipandang sebelah mata ya, apalagi kalau aku sudah punya sertifikat dan aku sudah punya gelar di belakang namaku itu oke lah. Mental trading akun demo sama real pasti beda, betul. Mentalnya beda banget. Sebenarnya modal yang paling aman di forex berapa dan target sehari berapa, menurutku modal aman tuh kalau kalian emang benar-benar serius banget sih mungkin di 15 ya, 15 juta atau bahkan di 20 juta. Itu baru kalian sinkron. Balik lagi dengan kebutuhan kalian berapa. Cuma menurutku 15 juta itu udah oke. Bang, aku pernah profit dari modal 3 juta. Duh, scroll. Aku pernah profit dari modal 3 juta naik seminggu sampai 158 juta. Cuma tipu sama broker salah satu influencer. Maksudnya, Bang, aku pernah profit dari modal 3 juta naik seminggu sampai 158 juta. Cuma ditipu sama broker salah satu influencer. Waduh, nggak ikutan. Semoga cepat kembali ya dan semoga benar. Nanti kalau kamu Andi save depo 3 juta jadi 158 juta bahkan lebih lah Kak. Bisa memiliki usaha di real sektor lain. Jadi buat kalian trader juga, kalau kalian sudah memiliki profit, jangan lupa kalian sebar juga kayak kalian ke saham lah, atau kalian coba yang lain juga, trading saham, atau kalian simpan begitu udah mendapat profit di cryptocurrency. Contoh kalian mau di Raca, di Floki, Pampi, atau di yang lain itu tak masalah. Intinya begitu kalian profit dari trading, kalian memiliki uang backup, apalagi kalau kalian memiliki usaha backup juga. Itu bagus juga. Right. Bang, saya benar-benar awam di dunia trading. Belum mengerti tentang lot, stop loss, take profit. Makasih Bang. Abang rela bagikan secara gratis pengalaman Abang. Right. Jadi aku udah share juga, sudah buat konten juga, bagaimana tutorial kayak kalian take profit, kayak kalian stop loss, itu untuk pemula karena basically aku bangun channel ini benar-benar pasti ada aja mayoritas pemula yang tidak mengerti trading. Makanya aku buat juga tutorial bagaimana cara kalian pasang sell stop, buy stop, sell limit, sell stop, itu dan aku mungkin akan share juga di grup edukasi bersama ZFX. RDA Pro bukan bro. Nggak, waduh jangan jangan sebut merek guys. Bang leverage lot yang baik dari modal gimana? Bagus bangku. Amin. BTW bukan cuma saya bang, tapi ada yang tiga-tiga emang betul. Apalagi kayak apa ya S
TU itu yang ada N-nya itu. Wah, itu ngeri banget. Sunton, wah gila, ini dari Saninta Halimatus Sadia. Jangan sebut merek ya, hati-hati ya. Menurut Abang, trading pakai robot gimana? Kalau trading pakai robot itu bagus, kenapa Bursa Efek Indonesia tidak pakai robot? Dan kenapa pencipta robot itu sendiri harus jual robotnya? Kan nggak make sense ya. Betul nggak? Coba komen. Menurutku sih itu yang bikin ku bingung. Sangat bermanfaat banget, Bang Mantul. Mantap betul. Apa nama YouTube Abang? Untuk YouTube, aku belum ada karena aku selesaikan project-project ini dulu seperti kayak tutorial-tutorial. Saya baru trading 1 bulanan loss 1,5 juta di Quotek uang panas. Buat saya uang segitu banyak banget. Nah, menurutku kalau menurut kalian binary option itu judi, mending kalian judi aja di ya mungkin kalian tahu di platform yang lain karena menurutku binary option itu dari mana gitu dan gimana sistem regulasi uangnya itu masih aneh. Konsisten harian profit berapa bang dari modal? Ya bang, sepakat robot ngapain dijual kalau bisa dipakai sendiri. Nah itu dia, ngapain juga kan dijual lagi. Cara menghitung PIB manual bang. Target per hari bang, berapa dari 15 juta? Target per hari kalau kalian, oh iya, jadi ku ingat, aku tekankan kepada kalian juga yang selalu mengikuti sinyal dari aku, meskipun hari ini kita mendapatkan profit, meskipun tidak banyak juga, tetapi kita syukuri saja. Dan jangan lupa kalian pasang trading plan juga. Setiap contoh kalian sebelum trading pagi-pagi, kalian menganalisa market juga, kalian lihat-lihat juga market. Mungkin di sana kalian mendapatkan eh, mendapatkan outlook juga atau kalian bisa lihat oh ini area demand, area resisten. Dan setelah itu kalian bikin mood kalian happy dan nyaman. Dan yang paling penting itu kalian pakai target harian kalian profit berapa. Contoh modal $100, mungkin $10 hari ini bakal aku syukuri dan aku keep. Contohnya seperti itu. Jadi kalian harus punya juga target harian. Nah, untuk menjawab yang tadi, modal 15 juta itu gimana? Mungkin sebenarnya kalau kalian dari 15 juta mendapatkan 500.000 saja atau bahkan 1 juta itu udah alhamdulillah ya. Udah cukup juga. Kalian bisa lihat grow-nya dan kalian bisa kalikan dengan nominal kalian lot. Kalian order ya. Contoh 15 juta, kalian mungkin bisa saja order 1,5 lot, tapi di pair yang murah, seperti Forex, apalagi di Euro USD. Tapi kalau kalian tidak berani, atau kalian tidak mau mengambil risiko, kalian bisa pakai di 0,50. Sampai akhirnya target kalian tercapai dan kalian bisa santai nikmati uang profitnya. Atau kalian bisa tabung, atau bisa sebar lagi dari saham. WK, sama baru move on dari binary option. Coba kalian tanya orang luar, contoh orang Amerika, Singapura atau yang lain, mereka kenal nggak sih binary option? Coba aja kalian tanyakan guys. Bang, lot 0,77 iri jurus andalan. 77 itu 7 tuh angka keberuntunganku ya. Tapi aku tidak menyarankan, cuma aku suka aja. Karena aku selalu nomor 7, seperti Z7, dan 7. Jadi itu angka keberuntunganku dan aku suka banget angka 7. Karena apa? 7 keajaiban rezeki dan lain-lain itu banyak banget 7 dipakai. Belum dijawab Bang, target per hari Bang berapa Bang dari 15 juta? Tadi aku sudah jawab. Dari 15 juta, contoh itu bisa mendapatkan 500.000 saja sudah cukup. Atau 1 juta ya. Itu bisa kalian keep dan kalian tidak usah trading lagi di hari itu. Penasaran aja Bang, soalnya 0,77 terus. Asal jangan 7,77. Ngeri banget. Bang, saya mau tanya nih tentang private mentoring gimana nih? Hehe, saya mantau dari awal, cuma mau tahu nih ini. Sebenarnya kalau mantau dari awal, yang lain juga dari awal ya, karena channel ini pun baru dibuat.
Saya mau ngikutin 0,07 sekarang WKWK. Semoga profit ya. Dan samakan juga dengan modal kalian. Gimana pendapat lu Bang, kalau misal trading tapi nggak memberatkan ukuran lot biar target tercapai dan bikin nggak gelisah kelamaan trade? Modalnya gedein. Karena kalau kalian modalnya dibesarkan itu aman dan target kalian tercapai. Sebenarnya target itu balik lagi ke kebutuhan kalian juga, seperti 1 bulan kalian butuh berapa. Seperti itulah udah oke. Jadi di mana trading ini bukan jalan cepat kaya, tetapi kalian mendapatkan profit atau keuntungan dan kalian mendapatkan uang tambahan juga dan kalian pun tradingnya nyaman, tenang, ringan. Jadi kalau kalian loss pun kalian nyaman. Bang, broker rekomendasi. Bang, broker forex abang apa dan plus minusnya apa? Bang, bisa Anda mix trading intraday sambil scalping? Bisa banget sebenarnya. Contoh kalian ada posisi di mana posisi tertinggi di bulanan. Kalian entry aja yang banyak. Dan begitu kalian sudah mendapatkan profit, lalu kalian bisa scalping. Bisa swing juga. Scalping ini kalian bisa order dengan lot yang sangat besar. Karena apa? Marginnya tertutup oleh profit si swing trading ini. Oke, mungkin oke. Jadi karena banyak yang tanya juga brokernya apa. Sebenarnya untuk broker eh, agak keputusan yang sulit karena di Indonesia sendiri itu minimum order untuk broker itu adalah 0,10 dengan leverage 1:500 maksimal itu untuk di broker lokal. Dan rata-rata mereka memiliki spread dan komisi untuk marketing. Jadi untuk internasional itu adalah pilihanku yang terbaik. Meskipun sebenarnya internasional itu kantornya di luar negeri, tetapi tidak masalah, bisa kita datang ke kantornya kalau benar-benar modal trading kita itu besar. Karena kalau dari broker luar tuh sebenarnya enak ya, di mana leverage-nya itu bisa ada yang sampai 1:2000, ada yang sampai, nggak tahu kalau 3000 aku belum dengar, tapi kayak sepertinya ada aja. Dan di sana minimum transaksinya tuh di 0,01, bahkan beberapa saat belakangan tuh ada yang 0,0001. Itu aku pernah dengar juga. Kenapa aku pakai broker internasional karena lebih luas lagi. Pertama ya dari spread juga itu oke, big deal, tidak ada potongan komisi juga. Di sini minimum order pun itu bisa 0,01 dan rasio yang sangat luas. Jadi kalian mau tahu nggak aku pakai apa? Coba komen. Okta FX ya. Betul, Okta FX. Karena sebenarnya ya udahlah nggak masalah ya. Sebenarnya aku pakai Okta FX. Mau banget dolar market, Okta FX gacor, Okta FX legal. Ya sebenarnya mau legal ilegal, yang penting bisa withdraw dan keuangannya sehat. Karena kalau keuangannya nggak sehat, kayak kasusnya STN kemarin tuh yang tiba-tiba di silver terbang, keuangannya nggak sehat. Oke, aku ceritakan ya. Eh, Mungkin sebelumnya aku gunakan FBS, aku percayakan modalku keseluruhan di FBS. Serius, ini aku gunakan FBS, tapi itu dulu. Kenapa? Karena pertama FBS nyaman juga ya. Aplikasinya ada, terus simple juga tradingnya, terus FBS ada di mana-mana dan sehat sudah bertahun-tahun. Oke, kenapa aku tidak menggunakan lagi FBS? Yang pertama, FBS itu menurutku ya, ini menurutku pribadi, dia mulai sedikit aneh ya. Aku nggak bilang apa-apa, mulai FBS itu sedikit aneh. Kenapa sedikit aneh? Karena kalau kalian sadar, setiap kalian tidur di setiap subuh itu sprint lebar.
Kalau kalian lagi floating, sprint tiba-tiba lebar, kalian mampus. Itu MC dadakan, bangun pagi, kalian cuma apa ini? Kalian cuma gitu. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan pendapatku? Sprint FPS di pagi-pagi itu atau subuh jam 4 sampai jam 5 itu benar-benar, bahkan ada screenshot yang kirimku, itu benar-benar asnya itu nggak ada. Itu cuma ada beatnya aja. Gila, itu parah banget broker sampai kayak gitu. Saya pernah gitu bang, betul sekali, parah, parah emang FPS sprint. Nah itu, begitu kalian tidur di subuh. SL Hunter ya. Sebenarnya kalau SL Hunter ya bisa dibilang juga ya SL Hunter. Jadi kalau rata-rata SL Hunter itu normalnya kayak ibarat sprintnya tiba-tiba loncat. Karena pembacaannya tidak cepat, tiba-tiba loncat, naik SL, tapi tidak memiliki jejak, itu SL Hunter. Tapi seperti yang hijau ini pun bisa dibilang SL Hunter. Seperti itulah kenapa aku kecewa menggunakan broker eh, si hijau ini. Setuju gak sih? Subuh-subuh tuh kayak kalau kalian lihat gitu, kalau kalian habis dari mana gitu, kalian terus lihat, oh ini sprint bajingan juga, asnya tuh hilang, benar-benar hilang. Panom FX parah bang, kenapa emang? Andi Saifullah, coba komen lagi. Minta pendapat tentang Agnes Raw bang. Untuk Agnes aku belum lihat karena jenjang history dia aku belum tahu seperti apa. Kalau Agnes gimana bang? XM gimana? Untung dari awal langsung pakai Okta. Sebenarnya kalau kalian sadar betul tuh nama tuh lebih besar Okta Efek, dan kalau kita lihat cabang pun atau kita lihat perusahaan-perusahaan Okta Efek itu sudah banyak juga. Cuma untuk di Indonesia aku belum tahu juga cabangnya ada di mana. Kalau contoh FBS kemarin aku tahu ada di Jakarta Selatan. Cuma kalau Okta Efek aku belum coba mampir ke kantor Okta Efek. Jadi untuk aku bandingkan dengan XM, Exosio, atau bahkan apa ya, pasti banyak lagi broker di sini kayak contoh yang baru juga Exosio, XM, dan yang lainnya aku tidak bisa bilang banyak ya, tapi yang benar-benar muncul itu ya OctaFX dan FPS, the Rift. IC juga gimana ya? Aku belum terlalu ini juga. Tradeway juga Just Forex seperti itu ya. Aku lebih lihat dari dua ini sih, FPS dan OctaFX yang lebih dominan. Ramai kali juga diperbincangkan dan aku percayakan juga modalku di OctaFX. Nah, OctaFX juga ini awalnya tidak aku pilih karena aku nyaman dengan FPS, tapi dengan kejadian seperti itu dan aku lihat sepertinya keuangan di si hijau ini sudah tidak sehat. Karena kalau contoh kita punya modal yang sangat besar kan bahaya juga. Itu kejadian seperti kemarin-kemarin di silver bisa terjadi. TFX aman bang. Aku WD 100 kena sinyalmu bang. Oke, selamat. Jangan lupa traktir ya. Bercanda. Tick meal, split maksimal cuma 5. OctaFX Investama aja yang legal. KWK. OctaFX tipe akun apa bang? Right, di sini banyak kali yang bahas broker. Mungkin nanti aku akan infokan dan aku buat video juga tentang broker-broker di Indonesia atau bahkan broker-broker di internasional. Right guys, aku sudah pilek banget dan aku mau mulai juga. Ini sudah mulai jam 10 malam ya. Let's go guys, aku tutup sampai di sini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dariku. Terima kasih banyak sudah nonton. Terima kasih guys, support selalu. Meskipun ini turun ya menjadi 168. Jangan lu keluar, kita story dulu ya. Closing aku bilang semua orang bisa trade. Kalian komen ya. Right? Kalian komen semua orang bisa trade ya. Begitu aku bilang. Right. Siap? Oke.
Oke guys, terima kasih banyak. Webinar malam ini asik sekali, ramai sekali orangnya, ramah semua, dan open-minded terutama, positif juga, dan kita bisa share tentang broker dan lain-lain. So, semuanya terima kasih sudah lihat live ini. So, semua orang bisa trade. Nice. Thank you guys, semua orang bisa trade. Thank you my team. Nice, coba. Oke. Tutup mata Anda sejenak dan tersenyumlah. Awali pagi ini dengan rasa syukur yang mendalam. Syukur karena hingga detik ini kamu masih bisa bernafas. Syukur atas penglihatan, pendengaran, serta kekuatan. Syukur atas kesehatan yang tak ternilai. Syukur atas nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Hari ini akan menjadi hari terbaik dalam hidupmu. Hari ini kesuksesan akan menghampiri